Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani mediasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Mediasi tersebut terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Haris Azhar bersama Fatia Maulidiyanti tiba di gedung Polda Metro Jaya pada Kamis 21 Oktober sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Ya, selamat sore Firda. Fandi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses mediasi yang dilakukan antara pihak dari Haris Azhar Fatia dengan pihak dari Luhut Binsar Panjaitan? Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa tadi sekitar pukul 11 pagi tadi dilakukan proses mediasi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dengan aktivis HAM dan juga Koordinator Kontras Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyanti. Langkah mediasi ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan atau diambil oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut pada tanggal 22 September 2021 lalu. Namun proses mediasi ini mengalami penundaan karena pelapor dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar tidak bisa menghadiri undangan mediasi dari penyidik. Luhut sendiri tidak bisa menghadiri mediasi di Polda Metro Jaya dikarenakan ada tugas dinas yang mengharuskan Luhut untuk melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat sehingga mediasi akan dijadwalkan ulang. Menurut pengacara dari Haris Azhar, Peter mengungkapkan bahwa kliennya Haris dan juga Fatia telah siap untuk mengikuti rangkaian atau proses mediasi yang sudah diinisiasi oleh pihak penyidik. Langkah mediasi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kapolri dalam penyelesaian kasus di ranah digital, terutama dengan persangkaan Undang-Undang ITE. Fandi, kemudian apakah dari pihak Haris Azhar sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan pihak dari Luhut terkait langkah mediasi tersebut? Kalau dari pihak Haris Azhar sendiri memang untuk berkomunikasi secara langsung memang belum pernah dilakukan, namun secara normatif melalui pihak pengacaranya, langkah-langkah untuk mediasi sejatinya sudah dilakukan dalam beberapa hari yang lalu. Namun hingga sampai saat ini, hari ini juga merupakan perdana bagi Haris Azhar dan Fatia memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, Haris juga menuturkan bahwa polemik soal tudingan yang menyebutkan ada kepentingan Luhut di balik bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, pihaknya sendiri sudah berkali-kali untuk mencoba mengklarifikasi langsung dengan Luhut Binsar Panjaitan. Namun sampai dengan somasi yang sebelumnya pernah dilayangkan sebanyak 2 kali, pihak Haris Azhar juga belum sempat membuat permohonan maaf secara terbuka sehingga pelaporan ini diambil oleh Luhut bersama kuasa hukumnya yaitu Juniper Girsang. Fandi, lalu setelah mediasi pada hari ini ditunda begitu, apakah pihak penyidik sudah menjadwalkan lagi untuk langkah selanjutnya? Menurut pengacara Haris, Peter L, dalam hal ini pihaknya tetap kooperatif dan sampai harusnya dibagi 3 Kabupaten Mimika, lalu masyarakat adat dan masyarakat terdampak dari praktek pertambangan Freeport. 7% dan 3 kelompok masyarakat atau 3 entitas ini belum jelas dapat berapa dari situ. Nah, ada kelompok masyarakat yang bikin organisasi mengadvokasi itu, saya membantu itu, saya punya surat kuasa. Dan dari situ saya bikin legal opini yang saya bawa juga ke kantornya
Menko, saya nggak mau nyebut nama, karena saya datang bukan minta tolong pada person, saya minta tolong pada jabatan. Karena jabatan adalah tugas negara membantu. Kenapa datang Menko dari 4 Menko datang ke Menko Marves? Karena ide divestasi dan rencana kerja divestasi itu ada di Menko Marves. Itu jejak beritanya banyak, jejak produknya banyak. Jadi itulah kenapa saya datang ke kantor Menko. Dalam caranya saya telepon Pak Luhut dan saya diminta datang ke kantornya. Yang nemuin bukan Pak Luhut, yang nemuin deputi bidang hukumnya, namanya Pak Lambong. Jadi saya nggak pernah ketemu sama Menko-nya, saya ketemu sama jajaran tinggi di Menko tersebut. Bahwa saya dibilang minta saham, menurut saya itu informasi yang salah. Tidak tepat. Saya punya bukti-bukti foto, surat kuasa, legal opinion, dan permintaan kita jelas minta mereka bantu memfinalkan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada produknya dari kantor Menko untuk membantu memfasilitasi pengaturan pembagian saham tersebut. Jadi menurut saya itu info yang sepihak, tidak benar. Dan laporin aja, menurut saya bukan begitu cara menyelesaikan. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.